Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Gusriansyah dengan NIM 20200009030. Di sini saya akan menjelaskan morfologi kelapa sawit. Sawit adalah tanaman monokotil yang berjeniskan tanaman industri. Mengapa disebut tanaman industri? Karena buah kelapa sawit itu bisa dibuat untuk sebagai bahan baku minyak goreng. Dan kelapa sawit ini ada di Afrika, pertama muncul di Afrika Barat pada tahun 1910 dan tumbuh subur di Indonesia dan sekarang bisa dipakai sebagai mata pencarian untuk orang Sumatera dan Kalimantan. Kelapa sawit memiliki akar serabut karena termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Tapi jangan berpikir bahwa karena akar serabut tanaman kelapa sawit akan mudah roboh. Tentu saja tidak, tanaman kelapa sawit memiliki akar yang kuat mencengkeram karena jumlahnya sangat banyak dan menyebar. Akar tanaman kelapa sawit terbagi menjadi akar primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Akar primer merupakan akar utama yang keluar dari batang. Akar ini memiliki diameter 6-10 mm. Lalu akar primer bercabang dan cabang inilah yang disebut akar sekunder dengan diameter 2-4 mm. Akar sekunder juga memiliki cabang lain disebut akar tersier dengan diameter 0,7-1,2 mm. Dan terakhir adalah akar kuaterner yang merupakan percabangan dari akar tersier dengan berdiameter 0,1 sampai dengan 0,3 mm dengan panjang 1,4 mm. Akar kuaterner berbeda dari jenis akar yang lain karena akar ini tidak memiliki lignin. Saat tanaman kelapa sawit masih muda, seluruh permukaan batangnya masih tertutup oleh pangkal pelepah. Pangkal pelepah ini akan lepas dengan sendirinya ketika tanaman kelapa sawit berumur 11-15 tahun dan biasanya mulai dari tengah batang. Batang tanaman kelapa sawit dapat tumbuh hingga 18 meter tingginya. Tanaman kelapa sawit juga memiliki diameter batang hingga 75 cm. Daun tanaman kelapa sawit lebih sering disebut sebagai pelepah. Anak daun kelapa sawit memiliki bentuk memanjang dengan satu tulang daun, serta memiliki pembuluh yang sejajar mengikuti tulang daun seperti pada tanaman monokotil umumnya. Tanaman kelapa sawit memiliki luas daun yang berbeda-beda, tergantung dari beberapa faktor yaitu kesuburan tanah, kelembaban, tingkat stres air, bahkan musim. Bunga tanaman kelapa sawit merupakan bunga majemuk atau dikenal dengan inflorescens. Bunga ini tumbuh di ketiak pelepah dan setelah masa perkembangannya 2-3 bulan, salah satu organ reproduktifnya akan berhenti berkembang, sehingga hanya satu jenis bunga yang dihasilkan, entah itu jantan atau betina. Tapi dalam beberapa kasus, ada bunga jantan dan betina dalam satu inflorescens atau disebut hermafrodit. Buah tanaman kelapa sawit bisa dibilang mirip dengan buah kelapa. Buahnya tersusun di tandan. Dalam satu tandan buah bisa terdapat 2000 buah, namun memiliki tingkat kematangan yang berbeda. Buah tanaman kelapa sawit tersusun dari eksokarp atau kulit yang merupakan bagian terluar, lalu mesokarp atau serabut, kemudian endoskarp atau cangkang yang melindungi inti kelapa sawit, lalu inti sawit atau yang biasa disebut dengan karnel. Setiap jenis kelapa sawit biasanya memiliki ukuran dan bobot biji yang berbeda. Setiap biji dura panjangnya sekitar 2-3 cm dan bobot rata-rata mencapai 4 gram, sehingga dalam 1 kg terdapat 250 biji. Biji dura deli memiliki bobot 13 gram per biji, dan biji Venera africa rata-rata memiliki bobot 2 gram per biji. Biji kelapa sawit umumnya memiliki periode dorman atau masa non-aktif. Perkecambaannya dapat berlangsung dari 6 bulan dengan keberhasilan sekitar 50%. Agar perkecambahan dapat berlangsung lebih cepat dan tingkat kebersihan lebih tinggi, biji kelapa sawit memerlukan pre-treatment